Saya bilang, Indonesia itu lebih toleran. Mana? Coba kasih tahu saya contoh negara di Eropa ini yang merayakan, yang mengakui Idul Fitri. Ada enggak? Islam wasatiyah itu antara lain adalah sudah sering kita dengar, yaitu selalu bersikap tawasud, selalu ada di tengah, ya kan? Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ekstrim ke atas dan ke bawah. Sebetulnya secara substantif ini sudah menjadi tradisi yang lama, baik secara keagamaan maupun kebudayaan di Indonesia ini. Sejak abad 17 terutama Islam wasatiyah itu terdiri dari 3 aspek ortodoksi yang di tengah. Yang pertama kalamnya kalam Asy'ariyah, kaum muslimin Indonesia ini umatan wasatan itu. Kalamnya kalam Asy'ariyah, yaitu di tengah di antara kalam literal Khawarij dengan Mu'tazilah. Literal Khawarij dengan liberal rasional Mu'tazilah pada segi yang lain. Yang kedua, dari sudut fikihnya itu adalah fikih Syafi'i yang di tengah di antara mazhab fikih Zahiri ataupun Hanbali pada satu pihak dengan mazhab fikih Hanafi yang lebih longgar begitu. Dan yang terakhir tasawuf itu tasawuf di tengah, tasawuf akhlaki amali Al-Ghazali yang merupakan tengahan di antara tasawuf antinomian pada sebelah kirinya, kemudian sebelah kanannya adalah tasawuf falsafi yang banyak spekulasi dan teoritis gitu. Jadi memang sejak 17 sudah wasatiyah, ya kan. Kemudian bertemu dengan kebudayaan suku-suku bangsa Indonesia yang juga menekankan sikap tengahan. Sikap wasatiyah itu tengahan. Tengahan itu misalnya bisa kita lihat dalam konsep di dalam masyarakat Jawa, misalnya tepo siliro, enak sama enak, ya kan, enak tenggang rasa misalnya. Itu adalah semua budaya tengahan, tidak ada menang-menangan enak sendiri gitu ya. Nah, pertemuan antara Islam wasatiyah dengan budaya seperti itulah yang melahirkan umat Islam Indonesia yang memang wasatiyah, yang inklusif, yang akomodatif. Sampai sekarang pun banyak kalangan pengamat di luar itu heran melihat bahwa Indonesia itu 88% penduduknya, warganya adalah Muslim, menjadi kaum Muslimin yang terbesar jumlahnya di dalam satu negara bangsa. Nah, tapi negara Indonesia ini tidak berdasarkan Islam. Islam juga bukan agama resmi ya negara ini. Negara ini berdasarkan Pancasila. Kita bandingkan misalnya dengan beberapa negara Eropa sampai sekarang ini, itu berdasarkan agama. Inggris itu berdasarkan gereja Anglikan. Kemudian negara-negara lain semacam Skandinavia berdasarkan Calvinis dan Lutheran misalnya. Itu masih terjadi sampai sekarang gitu. Jadi kalau kita lihat Indonesia dengan umatan wasatannya itu, umat Islam yang wasatiyah itu, maka kemudian memang Indonesia itu bisa dikatakan sebagai sebuah negara yang unik, di mana hari raya keagamaan itu dirayakan. 6 agama itu yang disebut sebagai yang dilayani oleh negara, oleh pemerintah, itu dirayakan secara resmi, bukan hanya Islam atau Kristen, ya, tapi juga yang lain, sampai Konghucu yang kurang dari 1% penduduk Indonesia. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang merayakan Idul Fitri secara resmi. Boleh dicari, walaupun umat Islamnya lebih dari 1%, 4%, 5% seperti Amerika, atau juga sekitar itu 3-4% di Prancis atau di Jerman dan Inggris tidak merayakan, tidak mengakui. Jadi kalau ada orang yang bilang toleransi, maka jangan kita itu, saya pernah marah di Parlemen Eropa mengajari toleransi. Saya bilang Indonesia itu lebih toleran. Mana? Coba kasih tahu saya contoh negara di Eropa ini yang merayakan, yang mengakui Idul Fitri. Ada enggak? Nah, kalau enggak ada, Anda jangan mengajari Indonesia, jangan mengajari saya soal toleransi. Ya, jangan.
Anda itu tidak lebih baik dari Indonesia. Indonesia harus Anda belajar dari Indonesia. Nah, jadi ini, oleh karena itulah terakhir ini Islam wasatiyah itu saya kira itulah masa depan Islam. Masa depan Islam itu bukan misalnya dengan meletakkan bom, dengan melakukan kekerasan, bukan. Karena dengan Islam wasatiyah itulah kita bisa menuntut ilmu, bisa belajar, bisa mengembangkan inovasi. Saya terus terang aja merasa sangat bangga misalnya ketika ada ventilator yang dihasilkan dari Masjid Salman ITB. Itu kan luar biasa itu. Satu inovasi dalam rangka memitigasi bencana COVID-19 ini, itu mengembangkan, membuat ventilator berbasis masjid. Mosque based ventilator. Di samping juga ada yang lain juga di ITS, juga di UI dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kemajuan kecuali memang Islam wasatiyah yang menawarkan kedamaian, bukan kekacauan, bukan kekerasan seperti yang terjadi di banyak negara Muslim. Coba aja saksikan. Tadi saya lihat di Kompas TV sambil nunggu acara ini ada laporan tentang diplomat, sapa diplomat tentang Afghanistan. Afghanistan itu sudah sejak tahun 78 perang, ya kan? Nah, kita tahu veteran Afghanistan itu termasuk yang membuat, ya kan, memunculkan gelombang tindakan-tindakan di luar batas kekerasan di Indonesia. Kemudian juga ISIS belakangan juga muncul. Ini tantangan kita ke depan. Jadi oleh karena itulah saya kira apa yang dilakukan oleh Ustadz Haris dan juga Ustadz Ali Fauzi, saya kira ini sangat penting, sangat urgen dalam rangka membangun Indonesia menjelang kemerdekaan 100 tahun kemerdekaan nanti 2045, di mana kemudian kita bisa, Indonesia itu bisa maju menjadi negara keempat atau kelima terkuat ekonominya, terbesar ekonominya, dan kita bisa bicara itu adalah karena etos Islam. Itu kita bisa bicara itu adalah karena etos Islam wasatiyah. Kita bisa bicara bahwa itu adalah karena etos umatan wasatan yang dipegangi oleh umat Islam Indonesia. Kalau mau mainstream ini yang wasatiyah ini harus juga lebih aktif, ya. Lebih aktif bicara lantang dan tegas mengenai hal-hal yang menjadi pegangan bagi Islam wasatiyah itu, bahwa wasatiyah, moderasi itu beda sekali dengan liberal. Tapi saya juga nggak mengkhawatirkan kalau ada orang yang menuduh liberal macam-macam, bisa dianggap sebagai angin lalu, bisa, tidak terlalu dipedulikan juga bisa, karena memang ada orang, ya, apalagi zaman media sosial begini ini, yang sengaja melakukan hal-hal seperti itu. Ya jangankan orang per orang, lembaga saja seperti UIN misalnya, dari IAIN berubah menjadi UN itu ada yang menuduh itu, wah ini liberal gitu kan. Padahal orang yang bilang begitu bikin lembaga juga nggak bisa dia. Suruh memajukan Islam juga nggak bisa. Bisanya cuma ya begitu itu, menuduh orang lain dan seterusnya itu. Jadi oleh karena itu kita tidak usah terlalu kecut menghadapi orang-orang seperti itu. Biarkan aja, kalau mereka mau ngomong apa nggak apa-apa. Tapi yang paling penting kita orang wasatiyah ini harus tetap melakukan konsolidasi ke berbagai lini, termasuk juga di dunia pendidikan. Karena di dunia pendidikan ini sejak dari tingkat SMP, bahkan penelitian PPIM bilang dari tingkat SD itu sudah diinfiltrasi oleh gagasan-gagasan yang radikal, gagasan-gagasan ide-ide yang ekstrim, ya. Nah, oleh karena itulah saya kira ini perlu konsolidasi. Nah, kita perlu melakukan pelatihan, melakukan training kepada guru-guru, ya kan? Kepada guru-guru supaya mereka mewaspadai ini, ya, mewaspadai paham-paham yang ekstrim-ekstrim ini yang sebetulnya tidak berguna, tidak akan memajukan pendidikan, malah merusak pendidikan. Jadi oleh karena itulah saya kira tanggung jawab dari lembaga-lembaga pemerintah itu juga sangat penting, ya. Walaupun untuk tahun ini mungkin sudah kita harapkan misalnya Kementerian Agama bisa melakukan pelatihan keislaman kebangsaan misalnya untuk guru-guru. Saya kira nggak ada dananya mungkin, ya, dengan COVID ini, dan juga tidak ada di tempat-tempat yang lain. Jadi oleh karena itu mungkin kita harus mengandalkan dana dari kegiatan konvei misalnya yang dilakukan oleh
apa ini oleh PPIM ini kalau masih ada ya, bisa dilakukan itu apa itu penanaman, pemantapan atau sosialisasi Islam wasatiyah untuk elit strategis ya, elit strategis dalam masyarakat kita. Elit strategis itu termasuk guru, termasuk dosen, termasuk pimpinan mahasiswa, aktivis, itu harus kita pahamkan mengenai Islam wasatiyah dan selalu agar selalu tetap konsisten ada di tengah. Gitu.